Ia meneruskan, dulu kami dituduh sosialis karena mengutamakan lapisan bawah dan mengabaikan kalangan menengah. Sekarang disebut kapitalis justru karena memberi tempat kepada kepentingan lapisan menengah, padahal masalahnya bukan demikian. Kami melaksanakan ajaran Islam. Populisme adalah sikap keagamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau selalu menolong orang kecil sewaktu menjadi khalifah. Ajakan membangun industri kepada lapisan menengah adalah penghormatan Islam terhadap kesucian harta milik pribadi. Namun yang harus dipergunakan untuk kepentingan sesama seluruh umat manusia. Ucapan kedua orang kiai dari tingkat berbeda itu, Hujatul Imam dan Ayatullah, menunjukkan betapa kuat kesadaran para ulama Iran akan pentingnya modal pembangunan yang harus dipilih oleh Iran saat ini. Dan karena kaum kiai adalah elit politiknya Iran setelah kemenangan revolusi Islam 12 tahun yang lalu, dengan sendirinya kesadaran itu lalu menjadi agenda politik utama negeri itu. Model ultra populistik yang digunakan selama ini ternyata sekarang menghadapi tantangan berat. Industrialisasi yang hampir dimulai pada akhir pemerintahan Shah Reza Pahlavi ternyata terhenti lagi geraknya. Dan Iran praktis hanya menggantungkan diri pada penghasilan dari ekspor minyak bumi tanpa pendapatan dari sektor lain secara berarti. Kemampuan menyediakan kebutuhan pokok juga mulai menurun karena penghasilan dari sektor minyak bumi habis ditelan oleh tumbuhan produk yang luar biasa cepatnya. Karena itu untuk berjalan di tempat saja harus digalakkan sumber pendapatan lain dalam skala masif, apalagi untuk lebih maju. Dan itu sumber dayanya tampak sebagai sebuah kewajaran sederhana, padahal di dalamnya tersembunyi sesuatu yang sangat pelik. Apalagi bagi para mullah, para kiai di Iran, baik yang Hujatul Islam maupun yang sudah Ayatullah. Juga yang berada di puncak Menara Gading berupa pesantren dengan gelar Ayatullah Uzma, Grand Ayatullah yang sekarang jumlahnya hanya ada 4 orang di negeri dengan penduduk hampir 60 juta jiwa itu. Pemberian peluang kepada golongan menengah melalui penswastaan ekonomi akan membawa perubahan dalam orientasi kehidupan dan pola perilaku bangsa Iran. Sampai sejauh mana perubahan itu dapat dibiarkan tanpa merusak tata nilai serba Islam yang diterapkan para mullah sebagai elit politik Iran? Itulah tantangan utama yang harus mereka hadapi dan jawabannya tidak mudah, justru bahkan akan membawa dilema-dilema rumit di masa depan.